Halo guys, ini adalah saham WiFi, solusi sinergi digital. Kalau kita lihat, ini adalah saham sejak Januari 2025, kemudian sekitar Maret itu naik, dan kemudian naik lagi di bulan Juli, dan sekarang Desember ini naik. Dan ini adalah hari ini turun minus 2, dan sejak Kamis Jumat minggu kemarin itu turun 18% totalnya. Jadi cukup tajam, dan pertanyaannya adalah apakah ini adalah akhir dari fase kenaikan dari saham WiFi. Ini penting sekali supaya kita bisa memutuskan apakah ini kesempatan untuk masuk atau ini adalah peluang untuk profit taking gitu ya, atau lepas saham WiFi ini. Ini sangat penting sekali. Perlu kalian tahu bahwa WiFi ini dimiliki oleh adiknya Pak Prabowo, presiden saat ini. Jadi wajar kalau di Indonesia ini ada namanya political connection. Dulu sahamnya Pak Erick Thohir waktu pertama jadi menteri juga seperti ini, dan ini sekarang turun. Apakah ini benar fase titik akhir? Kalau kita lihat sekarang total asetnya ya. Total asetnya di Q2 2025 ini sekitar 5 triliun, sekarang ini sekitar 12 triliun total asetnya. Kalau kita lihatnya angkanya 12 triliun. Equity-nya juga naik sangat tinggi sekali dari 2,1 triliun menjadi 8,1 triliun. Jadi memang naik, tetapi ironisnya begitu laporan keuangan muncul, dia turun drastis. Kenapa? Kita nanti akan lihat di laporan keuangannya lebih detail supaya tahu kenapa saham ini turun, apakah disebabkan finansialnya atau hanya sekedar rumor saja terkait bisnisnya. Sekarang mari kita lihat ke finansialnya langsung saja. Ini adalah finansialnya ya. Kalau kita lihat total asetnya memang naik di kuartal terakhir ini, naik tinggi sekali. Laporan keuangan Q3 itu baru muncul Desember tanggal 11 2025 ya. Kalau nggak salah ini hari Kamis ya. Hari Jumatnya drop, Senin drop lagi. Cukup tajam dropnya. Dan kita lihat di sini bahwa yang menarik adalah total asetnya naik, harusnya sahamnya naik, ekuitasnya, modal bersihnya naik, harusnya sahamnya juga naik, dan revenue-nya juga naik. Di Q terakhir itu naik 77,88%, lalu 501%. Tetapi net income-nya di sini turun minus 29,27. Jadi memang pasar itu biasanya memang hanya melihat net income. Jadi ini wajar sekali bahwa tidak ada cerita penjelasan panjang, dan logika pasar untuk mengkoreksi itu biasanya memang harinya seperti ini. Ini dimanfaatkan oleh investor besar juga untuk profit taking gitu ya. 29,27% dianggap waktunya profit taking. Tetapi apakah ini dasarnya? Kalau kita lihat di sini ya, fixed asetnya naik tumbuh dengan bagus, revenue-nya naik. Jadi kalau kita lihat di kas investasinya, nah, inilah yang menyebabkan bahwa margin net income-nya ini turun karena sebagian besar dipakai untuk akuisisi, untuk perluasan jaringan, dan kas investasinya minus 2,7 triliun dan kas finansialnya 7,3. Jadi dia mendapatkan pinjaman baru sehingga dan langsung dimasukkan ke investasi, dan kas operasionalnya ini masih positif. Jadi sebenarnya perusahaan ini baik-baik saja gitu ya, walaupun net income-nya turun. Dan kalau kita lihat di sini, earning to price-nya pun juga nggak jelek-jelek amat, 2,19%. Artinya apa? Dengan revenue yang naik, saat ini memang net income-nya turun karena aktif ekspansi ini ya. Tapi rasio ini akan kembali ke normal lagi, di mana ROE-nya akan sekarang kan drop cukup dalam ya, tinggal 1,57 return on equity-nya, karena equity-nya naik, net income-nya turun. Jadi kemungkinan besar saham ini akan segera pulih. Tetapi apakah ini sudah dasarnya dan waktunya masuk? Kalau kita lihat di sini, titik masuk yang cukup masuk akal adalah 3.316, atau ketika saat ini sudah mulai dicicil. Tapi kemungkinan masih akan ada, tergantung berita di luaran ya, dan tergantung YouTube ini apakah viral atau enggak. Kalau viral
hari ini, besok mungkin sudah waktunya mulai naik lagi atau setidaknya sideways gitu ya. Kalau kita lihat di sini 3.300 sekarang harganya di 3.500, masih ada space 200 penurunannya. Jadi dan ini adalah titik sangat aman. Kalaupun ini tidak aman, masih ada titik barunya 2089, tapi ini hampir tidak mungkin tercapai support satu ini 2800-an. Jadi support yang kuat saat ini dengan kondisi bisnis yang lagi bagus ini adalah 3.300, tapi memang ini akan terkonfirmasi pada tanggal Maret 26 2006. Jadi memang masih lama, bisa creep ke atas dengan pelan-pelan, kemudian baru melakukan eskalasi ketika menuju tanggal 26 ketika konsolidasi ini, ekspansi ini tercermin dalam laporan keuangannya. Lalu kita lihat beritanya sekarang. Beritanya banyak yang merah, artinya bahwa saham ini tanggal 8 pun masih direkomendasi ya oleh tim analis. Dan WiFi ini kita lihat ada serat optik baru, jadi memang ekspansif sekali dan kerjasama dengan KAI Desember 5 ini semuanya akan tercermin dalam laporan keuangan Q4 2025 nanti yang akan terbit 26 Maret 2026 nanti gitu ya. Jadi walaupun saham ini turun, saya cukup optimis bahwa sebetulnya ini sudah saya prediksi ketika dia turun tajam itu nggak mungkin turun tajam itu hanya dalam waktu 1 hari, dan saya sudah profit taking dan sekarang adalah waktunya untuk kapan masuk lagi gitu. Mungkin besok hari Selasa sekitar jam 10 jam 11 saya bisa memutuskan apakah sudah waktunya masuk atau bukan, tapi bukan di waktu pembukaannya, bisnis seperti itu. Karena bagaimanapun juga isu negatif ini pasti masih akan cukup berkembang. Oke, demikian analisa saya mengenai saham WiFi ini. Semoga mencerahkan. Thank you, see you next time.